Shalom Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara sarapan rohani pagi GNH Bian Base, Selasa 30 Juli 2024. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan mulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam setiap kegiatan kita. Tetapi sebelum kita akan membacanya dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kami atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, malam hari tadi Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, di dalam kami menyambut hari yang baru. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan kami pakai sebagai landasan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita baca dari dua ayat, yaitu Yesaya 43 ayat yang ke-20 dan Yohanes 4 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Yesus berkata kepada wanita itu, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema Allah menyediakan. Bapak Ibu, setiap orang memiliki kebutuhan. Misalnya seorang anak memiliki 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu pangan, perlindungan, pendidikan, dan perhatian emosional. Sementara itu, minuman air putih yang cukup merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang jika ia mau terhindar dari penyakit. Tubuh manusia memerlukan konsumsi air putih per harinya sekitar 2 liter. Tanpa makanan dan minum, tubuh seseorang dapat bertahan sekitar 1 minggu. Sedangkan jika seseorang hanya minum air saja tanpa makanan, tubuhnya dapat bertahan hidup sekitar 3 bulan. Jadi betapa besarnya khasiat atau betapa besarnya pengaruh air di dalam kehidupan kita. Allah tahu bahwa air menjadi salah satu kebutuhan primer manusia. 70% dari kebutuhan tubuh manusia itu adalah air, sehingga Allah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai. Sekalipun umat Allah tidak setia, Allah tetap berjalan bersama umatnya sebagai Allah yang menyediakan. Allah hadir di tengah penderitaan umatnya melalui air, sehingga mereka tidak sampai mati kehausan. Seperti orang tua yang menyediakan berbagai kebutuhan anaknya, begitulah Allah menyediakan kebutuhan-kebutuhan umatnya. Pada saat itu bangsa Israel keluar dari Mesir, tentunya di padang gurun itu sangat kering dan tandus. Tubuh manusia
kalau tidak mendapatkan air, tentunya dia tidak akan bisa bertahan. Karena 70% dari kebutuhan manusia itu adalah air. Jadi betapa berharganya air itu di dalam kebutuhan manusia. Itulah Tuhan sediakan buat kita. Seperti ayat bacaan kita tadi, Yesaya 43 ayat yang ke-20. Bapak Ibu, tidak hanya itu, hadirnya tangan Allah yang menyediakan tidak hanya berlangsung satu hari atau 2 hari atau setahun 2 tahun. Pemeliharaan Allah terhadap umatnya itu kekal, seperti yang diterapkan melalui perkataan Yesus, yaitu dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Jika kita meminum air yang Tuhan sudah sediakan, kita tidak akan pernah merasa kehausan lagi. Bayangkan Bapak Ibu, yang dimaksud air di sini itu adalah bagaimana kita senantiasa hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan Sang Juru Selamat sebagai sumber air kehidupan kita. Karena 70% atau 100% dari kebutuhan hidup kita ini adalah Tuhan sebagai Sang Juru Selamat, dan Tuhan sudah sediakan itu. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang sungguh mengerti akan kebutuhan kita. Yesus sendiri berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanai kamu?" Ketika pagi ini kita diingatkan bahwa Allah menyediakan segala kebutuhan kita, sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah kita yang sungguh sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita, tubuh kita ini adalah tubuh yang senantiasa dan harus bergantung kepada Allah, karena Allah lah sumber kehidupan kita. Dan Tuhan dan Allah sudah menyediakan semuanya itu kepada kita. Haruslah kita menjaga kebutuhan tubuh kita ini. Haruslah kita merawat apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini, sebagai bentuk penghargaan kita kepada Allah yang telah memberikan kita hidup. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah satu-satunya sumber air di dalam kehidupan kita. Tanpa Allah, kita tidak akan bisa bertahan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini senantiasa menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita. Kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan telah kami renungkan pagi hari ini ya Tuhan. Berkati dan sertailah kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur akan apa yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam tangan-Mu kami senantiasa berharap. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya.
Amin. Selamat bekerja Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.